Set. Annyeonghaseyo. Welcome to Review Time. 저는 Kosara Imnida. 저는 문하디 Imnida. Hari ini kita bakal bahas series K-drama kedua kita, yaitu adalah Saikojiman Kencana atau It's Okay Not to Be Okay. Nah, sebelumnya kita mau disclaimer dulu, yaitu spoiler alert, karena kita bakal nge-breakdown seriesnya, ceritanya. Kalau misalnya emang nggak suka dengar spoiler, mendingan nonton dulu aja, ada di Netflix. Oke, kita mulai aja yuk. Saikojiman Kencana ini mengangkat isu besarnya, yaitu mental health, yang berfokus sama 3 karakter, yaitu Sangtae, Gangtae, dan Munyong. Terus dia membawakan penceritaannya dengan cara yang unik nih menurutku. Jadi dia nyeritainnya lewat dongeng. Isu mental health-nya dia dihubungkan dengan dongeng yang diceritain di setiap episodenya, beda-beda nih. Nah, kalau dari ceritanya nih, gimana nih menurut kamu? Apa yang kamu suka? Oke. Kita ceritain dulu nih. Mungkin yang pertama kita suka itu, kita nangkap itu karakter driven ya, bukan plot driven. Artinya, jadi ada sudut pandang masing-masing karakter dalam cerita tersebut, dan kita sebagai penonton itu mempelajari ceritanya itu bersamaan dengan si karakter tersebut juga mempelajari ada sequence of story lah kasar kayak gitu. Contohnya gimana? Misalkan Gangtae, jadi di awal-awal kan dia selalu punya ingatan bahwa ibunya itu memperlakukan dia dengan tidak baik, pilih kasih. Itu kan digambarkan dengan kalau pas hujan-hujanan nggak dipayungin, terus juga pas tidur nggak dipeluk gitu kan, dan bahkan ngomong langsung kayak kamu tuh ada buat ngejagain si Sangtae gitu. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba ingatannya bertambah nih atau berubah. Jadi ibunya tuh ternyata memperlakukan dia baik. Ya tadi hujan-hujanan ternyata dipanggil, dan kayak makan jampong yang pedas itu juga karena Gangtae yang suka, bukan Sangtae yang suka. Dan contoh-contoh lainnya. Nah itu juga terjadi, bukannya nggak konsisten si Gangtae-nya, tapi karena si waktu itu si Gangtae kan ngobrol sama ibunya Juri kan di rooftop yang malam-malam. Sehingga ya kita dari sudut pandang audiens tuh melihat bahwa oh ternyata faktanya berbeda gitu. Jadi kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan dan dijawabnya perlahan-perlahan. Nah contoh yang kedua adalah Komunyong sih. Jadi di awal-awal tuh kita kayak dibuat percaya atau dikasih pertanyaan sebenarnya yang ngebunuh ibunya Munyong tuh siapa sih? Aku nangkapnya adalah Munyong itu sendiri. Karena pertama si Kodewan atau bapaknya kan pas ketemu nyekek kan, kamu monster. Terus yang kedua itu juga ada montase-montase kayak sudut pandang si ibunya yang ditenggelamin, terus ngeliat Munyong kecil dari danau yang ada air-air, bayangan air, atau yang pas di basement bawah gitu kan. Dan si Munyong juga kan di episode awal tuh suka benda tajam, terus kayak mau nusuk gitu kan. Aduh, jangan-jangan yang bunuh si Munyong itu sendiri gitu kan, gak banyak cerita. Tapi ternyata di seiring berjalannya itu dimunculkan lah bahwa jawabannya ternyata bukan. Iya betul. Jadi mungkin seiring berjalannya series ini tuh kita makin lama makin kenal. Ya. Kita makin kenalan lah sama karakter-karakter ini. Lama-lama kita tahu lebih dalam tentang point of view-nya si karakternya ini dan karakter lainnya. Jadi kita tahu gitu the whole story. Gitu. Kayak kenalan aja sama orang kan. Kalau misalnya kamu ya makin lama makin tahu dia, ya makin tahu cerita dia secara keseluruhan gitu. Dan kita juga jadinya jatuhnya mewajarkan lama-lama kenapa dia bersikap aneh gitu. Jadi kayak oh ternyata dia kayak gini. Komunyong yang tadinya nyebelin, tapi ternyata lama-lama kita juga tahu dia ceritanya tuh backgroundnya nggak menyenangkan. Kita pun sebagai penonton emosinya kebawa gitu. Seiring kita makin tahu gitu, makin tahu dikit. Mungkin awal-awal cuman kasiannya sama Gangtae nih, kasian banget sih, udah harus ngurusin kakaknya ribet-ribet, terus harus ngurusin Munyong lagi yang rese gini. Tapi ya lama-lama ternyata ya si Munyong tuh juga kasian gitu. Kita jadi makin tahu dan makin empatik gitu kan. Ya betul, empati. Betul. Terus mungkin kita bahas tentang pengembangan karakternya kali ya. Mungkin kita lihat dari 2 sisi ya. Yang pertama proses, yang kedua adalah hasil atau transformasi awal sama akhirnya seperti apa. Kalau yang masalah proses ini, kita belajar bahwa si karakter ini kan terbentuk pasti ada prosesnya dong. Ada cerita-cerita, ada konflik. Gitu. Contoh pertama, Sangtae. Jadi si Munyong itu kan kepo tuh sama Sangtae. Kamu pernah nggak sih kesel atau benci sama Gangtae? Nah, terus dirusuhin terus, ditanyain terus kan, sampai akhirnya ke-trigger gara-gara Gangtae bohong tuh. Mau main sama Munyong tapi nggak bilang ke Sangtae, dan akhirnya yang di RSJ yang teriak-teriak, kakakku mau membunuhku dulu, Gangtae mau membunuh Ade dulu gitu.
Dan itu yang mungkin kita sebut saling push their boundaries ya. Jadi si segitiga ini, si Gangtae, Sangtae sama Munyong tuh saling nge-push personal bubbles-nya gitu. Karena gara-gara si Munyong ngerusuhin si Sangtae, akhirnya Sangtae ke-trigger dan Gangtae jadi tahu ada fakta, jadi sadar bahwa oh ternyata Sangtae tuh dulu inget loh ada kejadian itu. Iya, dan Sangtae nganggapnya emang pengen dia mati aja gitu kan, ninggalin. Iya benar banget sih. Orang-orang ini tuh emang harus keluar dari zona nyaman ya gitu kan. Mereka harus nge-overcome si trauma mereka pada ujungnya. Kalau enggak ya mereka bakal hidup kayak gitu aja. Jadi emang Ko Munyong di sini masuk ke hidup mereka tuh bukan untuk mengganggu ritme hidup mereka, tapi mereka emang harus melewati konflik-konflik ini untuk menjadi melewati jalan yang menemukan jalan yang lebih terang gitu kan kayaknya. Terus ya kalau misalnya Ko Munyong nggak ada ya pasti Sangtae sama Gangtae ya udah hidupnya cuma pindah-pindah aja terus. Si Jaisu buka toko ayam di mana gitu kan, pasti kayak gitu aja gitu kan. Ya, jadi Sangtae sama Gangtae kan udah hidup berbelas-belas tahun kayak gitu aja dan masalah di dalam internalnya tuh di masing-masing belum selesai. Ya udah di dalam hati aja gitu kan. Terus mungkin dari transformasinya ya, kalau kita ngeliat tuh dari awal sampai akhir 3 karakter ini punya pengembangan karakter yang sangat signifikan menurut aku, karena masing-masing karakternya punya pendewasaan masing-masing gitu. Kalau misalnya kita bahas dari Sangtae dulu nih, Sangtae yang awalnya tuh dia sangat tergantung sama Gangtae gitu kan. Dia harus ada Gangtae lah, Gangtae harus ngurusin dia. Tapi lama-lama dia akhirnya di ujung bisa jadi ilustrator sendiri, dia bisa pergi sendiri dan memisahkan dirinya sendiri. Gitu. Mungkin aku nambahin contoh itu ya, kayak dia kan awalnya trauma tuh takut banget sama kupu-kupu. Siap mimpi gitu kan, kambuh, tapi sekarang udah berani ngelukis, gambarin gitu. Kalau misalnya Ko Munyong Ko Munyong tuh awalnya orangnya eksplosif banget, sumbu pendek kan, jadi apa-apa tuh marah, udah mau nusuk orang lah. Ya tapi akhirnya lama-lama dia belajar dari Gangtae juga gitu, diajarin kalau misalnya bisa ngontrol diri gitu, kontrol diri, dan akhirnya dia juga jadi lebih kalem gitu. Ya terus contoh lagi di Munyong itu adalah kalau dulu kan dia transaksional banget ya, jadi setiap ada masalah tuh nyuruh si Sang-in buat ngasih uang sogokan, buat minta maafnya gitu. Tapi di akhir, di episode yang paling terakhir banget, dia kan minta maaf ke Gangtae itu yang di tenda. Aku minta maaf ya 2 kali udah ngelukain kamu dan terima kasih udah ada buat aku. Dan itu kan nggak mungkin tuh dulu tuh. Kayaknya dia cuek banget aja kan dulu. Terus Gangtae ya, misalnya Gangtae tuh dulu orangnya ya udah semua masalah tuh dia telan aja kayak ya udahlah gue emang harus jalanin hidup kayak gini gitu. Tapi ya akhirnya pas ketemu Munyong orang yang lebih lepas ya, dia bilang ke Gangtae, you have to pull your safety pin gitu. Gue pengen tahu lo kayak gimana sih kalau lepas, jadi orang lepas. Dan lama-lama dia juga akhirnya gak nahan-nahan lagi gitu. Dan dia jadi lebih bahagia, kayak awalnya yang mungkin dibilang Jaisu, lu senyumnya kayak Joker, serem gitu, lo gak usah senyum, fake smile. Tapi ya akhirnya di ujung dia bisa senyum, bahagia, di mimpi lagi tidur, sampai Sangtae pun kaget gitu kan. He's happy, dan itu juga momen yang mengharukan. Merinding sih. Merinding banget. Terus juga contoh satu lagi adalah si Gangtae kecil kan dimarahin dulu sama ibunya kan. Terus dia ngomong Gangtae belongs to Gangtae gitu kan. Gue nggak mau ngurusin kakak yang nggak normal dalam tanda kutip. Tapi di akhir kita lihat bahwa si Sangtae itu yang ngomong duluan ke si Gangtae-nya. Gangtae belongs to Gangtae, I belong to myself. Dan yang awalnya si Gangtae itu merasa menyesal punya kakak, punya keluarga yang seperti itu, malah di akhir dia meluk, makasih ya, I'm grateful karena punya kakak seperti kamu, kayak gitu. Iya benar, itu transformasinya si Sangtae juga menarik tuh. Maksudnya dia sadar dia posisinya juga sebagai kakak gitu ya, untuk adik-adiknya nih. Dia punya adik tambahan juga. Dan gitu. Yang foreshadowing itu ya kan si Sangtae selalu bilang, I'm the older Hyung, I'll protect Ko Munyong dan Gangtae. Dan bener ternyata waktu dia ngomong gitu kan di tengah-tengah si Gangtae kan kesel. Ya lu bersikap seperti older Hyung lah kalau emang beneran jangan nyusahin gue yang adek lu. Yang berantem ya, yang berantem akhirnya cakar-cakaran. Dan ternyata bener di episode terakhir yang nolongin si Munyong dan si Gangtae yang hampir mau ditusuk. Itu si Sangtae yang mukul gitu kan pakai buku. Gitu. Dan sebenarnya karakter-karakter lain juga punya resolusinya closure yang bagus sih. Jadi contoh yang pasien di rumah sakit jiwa yang Gido itu loh, yang manik itu ya, yang dulu telanjang itu awalnya kan dikatain atau dianggap bodoh sama keluarganya, nggak membanggakan dan lain-lain, terus keterima jadi PNS. Terus si ibu yang punya scarf dan akhirnya dilepas pundaknya kan, jadi sekarang udah lebih lega. Dan yang lain-lain lah, karakter Arem punya penyelesaiannya masing-masing gitu.
Oke, selain pengembangan karakter nih, kita bisa ngomongin tentang chemistry-nya nih. Semua chemistry-nya udah oke banget nggak sih? Dari 3 karakter ini dan karakter-karakter lainnya juga chemistry-nya oke banget. Dari Sangte dan Gangte, itu kakak adik yang udah natural banget lah. Terus Komunyong dan Sangte juga, itu mereka ternyata sama-sama childish, ternyata sama-sama keras kepala, tapi mereka dapet banget gitu loh sebagai kakak adik gitu. Terus Gangte dan Komunyong juga romansnya bagus banget, mereka chemistry dapet lah gitu. Bikin gemes juga. Juga. Oke, ya poin selanjutnya itu adalah simbol. Jadi kan ini emang berat banget ya ceritanya itu tentang mental health, tapi banyak simbol-simbol yang digunakan untuk menyampaikan ceritanya. Contoh yang paling bagus menurut aku itu adalah yang si Munyong kecil suka ngerobek-ngerobekin kupu-kupu. Pas di awal kita nonton kan kita berpikir bahwa dia memang freak aja, emang creep aja gitu kan, atau bermasalah. Tapi setelah selesai nonton, emang ternyata itu adalah simbol representasi bahwa dia tuh memang takut, pengen kabur dari ibunya. Makanya ngerobek. Iya, karena ibunya pepin kupu-kupu, makanya ngerobek kupu-kupu. Bukan dia emang gila sih menurut aku itu. Yang kedua, hantu. Jadi ini aku dapetin dari Haunting of Hill House juga sih. Di awal-awal kan kita dikasih elemen horor nih. Ada ibunya Komunyong yang terbang di atas kasur, darah, dan lain-lain yang bikin kita ngeri. Tapi setelah aku selesai nonton juga, aku jadi mikir bahwa ya itu hanya sebuah simbol bahwa si Munyong itu memang setakut itu sama ibunya, setrauma itu. Jadi representasi rasa takut itu ya adalah hantu. Padahal sebenarnya bukan ada hantu atau ada penampakan itu, nggak ada sebenarnya. Ya, jadi mungkin emang si filmmaker ini emang pengen nyampein ke penonton tuh rasanya tuh kayak gini loh. Jadi Munyong mimpi buruk tuh kayak gini gitu. Dari interviewnya Kim So Hyun sama Suyoji tuh mereka mendefinisikan it's okay not to be okay sebagai humanity healing, dan menurut aku tuh definisi yang tepat sih. Karena di sepanjang series tuh kita belajar untuk nyembuhin si kondisi-kondisi yang emang ada gitu kan. Terus kita juga jadi bisa mengimplementasi hal-hal yang ada di seriesnya, kayak misalnya butterfly hug atau hitung 1-3 gitu, ketika you cannot control yourself gitu nggak sih? Tambahan dari aku ya, kita bukan latar belakang psikologi yang pasti ya, tapi kita dapat sumber yang lain juga. Mental health ini ada porsi risetnya, kayak contoh dari sisi kostum aja. Si Sangte ini kan selalu digambarin pakai kaos garis-garis. Nah yang kita dapat itu adalah bahwa mungkin ini industri menangkap autisme itu bisa digambarkan seperti itu, karena kan kalau orang autisme itu cenderung melakukan hal yang repetitif berkali-kali, makan di tempat yang sama, nonton kartun yang sama berulang-ulang. Terus yang kedua Komunyong itu kan selalu pakai baju yang mewah. Tuh, dan itu di step belak-belakan tuh sama si dokter Ojiwa. Kalau dia tuh memang ingin melindungi diri, bukan ingin pamer. Dia pengen menutupi kalau dia itu dalamnya sebenarnya nggak baik-baik saja gitu kan. Betul. 3 POV mungkin. Jadi yang waktu si Sangte kesenangan karena datang ke acara tanda tangan, kan digambarin colorful gitu kan. Kayak 500 Days of Summer ya, dia joget-joget. Mungkin kita jadi tahu di kepalanya dia tuh kenapa dia tuh seneng banget gitu. Ternyata emang di kepalanya dia tuh menari-nari gitu loh. Dan juga ada karakter-karakter lain juga ya ceritanya. Yang digambarin Bapak veteran atau si yang manik itu gitu kan. Dikasih experience-nya gitu. Nah oke, kita tadi udah bahas ceritanya. Nah sekarang kita enaknya bahas mungkin teknisnya ya, yang sinematografinya, yang bikin visually pleasing gitu. Aku suka banget sih sebenarnya sama 3 episode pertama tuh, sangat ngehook karena kelihatan banget mahal gitu. Sinematografinya niat banget, bener-bener niat. Yang Sangte senang-senang itu, terus yang apalagi yang pas yang si Manik itu mulai keluar dari disco, terus yang meledak-ledak segala macam. Nah itu udah oke banget. Apalagi animasinya tuh kalau misalnya kalian pernah nonton film Coraline, stop motion animasinya, jadi kelihatan ini sesuatu yang berbeda gitu dan kelas banget gitu. Ya, kalau dari aku sih ya nggak bakal banyak bahas itu ya. Kalau kalian udah nonton ya kalian bisa ngerasain langsung lah semahal apa gitu. Terutama transisi-transisinya. Iya. Cuman kita ngerasain itu di episode awal-awal aja ya. Awal-awal sih. Mungkin setelahnya tuh nggak makin jelek sebenarnya, cuman ya bagus udah aja. Biasa aja. Standar. Jadi masih bisa dinikmati gitu. Mungkin yang lain emang beratnya lebih ke ceritanya gitu kan. Settingannya, kostumnya itu juga sangat mendukung lah ya, dengan kastilnya, rumahnya yang berbentuk kastil itu kan kayak emang Komunyong tuh hidup di dalam dongeng gitu. Emang dia tuh sebagai princess. Selain sinematografinya juga aktingnya, tiga orang ini benar-benar top notch banget sih.
Suyoji, Kim So Hyun sama Oh Jung Se. Oh Jung Se yang bisa banget gitu acting jadi orang autis gitu ya. Bagus banget sih actingnya, benar-benar yang meyakinkan lah gitu. Terus Suyoji juga yang kalau di interview kelihatannya tuh orangnya kalem gitu ya, tapi pas nonton jadi Komunyong gila, dia bisa loh yang teriak-teriak gitu, yang agresif-agresif gitu. Kim So Hyun ya acting nangisnya bagus banget sih, dia bisa banget ngontrol muka nangisnya gitu ya kayaknya. Kayaknya yang aku dapetin ini sih, aku pernah nonton di HP, di laptop, di TV, kayaknya aktor-aktor mereka Korea itu pinter banget aktingnya, jadi kayak mikro ekspresi lakukan bibir, mata, nangis tuh hanya satu gitu ya. Dari mata kiri aja. Itu yang potong rambut itu tiba-tiba itu Munyong cuman meneteskan satu mata itu kayak gila ya, dan bisa skill banget sih itu. Ketika nonton di TV besar tuh lebih dapet empatinya lah, experience-nya dibandingkan di HP gitu. Benar-benar. Oke, tadi kita udah bahas nih yang kita suka. Nah, apa sih, ada nggak sih yang kamu nggak suka dari series ini? Kayak kamu suka banget ya? Kayaknya lebih banyak kamu yang nggak suka. Ya kalau aku pribadi sih sebenarnya aku ngerasa ada beberapa plot hole nih. Yang paling besar yang aku nggak suka itu adalah plotnya ibunya Komunyong. Ibunya Komunyong nih menurut aku nggak make sense aja gitu. Dia udah mati lah jatuhnya, kayak dia udah dijatuhin dari lantai 2, udah diseret, masukin koper, dibuang ke danau, terus tiba-tiba masih bisa hidup gitu, dan mukanya jauh berbeda. Aku nggak tahu sih sebenarnya kalau operasi plastik tuh bisa sebeda apa, cuman itu benar-benar beda sih. Beda banget dan nggak make sense aja sih menurut aku. Dan si head nurse ini orangnya nggak kayak ibunya Komunyong, kayaknya beda gitu. Dari awal karakter arc-nya tuh nggak dapet aja gitu. Awalnya kayak dia baik banget gitu kan, baik banget, terus yang masih ngingetin orang gitu. Ya emang care sama RSJ-nya lah gitu. Dan kita tuh nggak pernah ngeliat dia transisi, dia tiba-tiba jadi orang yang berbeda gitu sih. Jadi kayak aneh. Dan ibunya Komunyong tuh aku ngerasa dia tuh bukan orang yang bisa nunggu 20 tahun untuk get her revenge gitu. Dia bahkan cuman dibilangin salah ngomong aja tuh si ibunya Gangtae dan Sangtae langsung malamnya dibunuh gitu kan. Ini dia nunggu 20 tahun, kayak agak-agak nggak make sense aja sih menurut aku. Yang nggak make sense yang logika-logika itu juga tuh. Plot hole mana lagi nih? Yang kayak dia harus ke Seoul, yang di episode pertama itu, ternyata dia tuh grand design dari semuanya itu yang dia ngasih pisau ke pasien RSJ yang bapak mau bunuh diri, gitu. Padahal kan dia bukan agen rahasia yang bisa masuk ke rumah sakit dan ya sih itu kan kayak nyamar agak make sense aja sih. Ya pokoknya itu aku nggak suka plot hole yang itu, dan mungkin ya dia kayak kalau di dongeng ya dia sebagai orang yang jahat banget aja gitu. Dan tapi aku nggak setuju gitu, karena ini kan drama It's Okay Not To Be Okay gitu. Diajarin emang nggak semua orang tuh oke gitu, dan nggak apa-apa gitu. Dan dia, aku ngerasa dia cuma jahat aja, kayak cuma ada satu layer di dirinya sendiri gitu. Nggak hitam kayak atau putih lain. gitu ya. Selain itu mungkin ya yang scene yang inilah yang mereka bertiga di istana itu, yang udah mau bunuh-bunuhan itu drama banget. Itu aku agak-agak nggak suka, agak sinetron aja. Tapi mungkin aku nanggepin dikit yang soal si ibunya Munyong itu. Intinya bukan mengejar plot twist-nya gitu ya, yang ngebuat penonton jadi, kan biasanya plot twist itu jadi sensasi, tapi lebih ke segitiga ini harus punya musuh bersama kan, benang merahnya. Benar. Kayak Setuju. gitu. Terus ada lagi tentang Jisoo, karena aku suka gitu karakter Jisoo tuh, ini menurut aku dia penting, karena dia 10 tahun gerak sama Gangtae, Sangtae, kemana-mana pindah ikutan, buka toko ayamnya ikutan pindah gitu. Aku nggak ngerasa dia porsinya tuh cukup gitu. Kurang satisfying lah. Dan resolusinya juga kurang gitu. Tapi setelah aku ya nonton lagi, emang Jisoo goals besarnya itu untuk dianggap sama Gangtae sebagai kakak gitu. Ternyata Jisoo tuh emang pengen jadi di antara mereka gitu. Konfliknya kan selalu dibikin galau lah sama Gangtae, si Jisoo tuh kayak nggak di-include, kayak misalnya Mangtae aja dihitung jadi kakak, tapi kok gue udah temenan 10 tahun sama lo nggak dihitung nih, ya gitulah itu Jisoo. Cuman ya itu mungkin emang cita-citanya cuma sampai situ aja gitu si Jisoo. Terus mungkin satu lagi yang tadi tentang ibunya Munyong juga aku agak-agak ganjel sebenarnya, si Sangtae tuh nggak tahu ujungnya kalau misalnya ibunya itu dibunuh sama ibunya Munyong, walaupun yang kalau misalnya dia tahu kayaknya nggak mungkin sih bubar jalan sih. Ya. Karena ya nggak tahu itu dia bakal bisa recover atau enggak ya. Cuman ya aku ngerasa itu sesuatu yang gede banget dan nggak di reveal gitu. Kayak itu tuh bakal jadi masalah aja gitu suatu saat nanti kalau menurut aku ya.
Iya gitu. bisa jadi sih benar. Ya nggak sih, kayak Ya, jadi ya. It's Okay Not to Be Okay Oke, 2 season mungkin. 2 ya. Ya, itu yang nggak kita suka. Mungkin scene favorit kamu apa? Oke. Aku paling suka itu yang episode terakhir sih, sequence lah ya, bilang aja waktu si Munyong sama Sangte ngebacain bukunya, dan di situ banyak kumpulan simbol-simbol itu tuh yang Gangte jadi anak bertopeng, Munyong jadi tong kosong, Sangte jadi manusia box gitu, dan ternyata banyak karakter-karakter lain tuh yang diikutkan di dongengnya, dan sampai akhir itu benar-benar bikin merinding, dan ya kalau kalian nonton kalian tahu lah itu, nggak usah Penggambarannya lah ya, Iya. itu penggambaran the whole series, kalau mereka tuh bisa jadiin buku itu karena semua orang-orang ini juga gitu nggak sih? Ya, jadi kayak elemen-elemen kecil dan elemen besarnya tuh dijahit jadi satu sajian gitu, disimpulkan lah. Iya, kalau aku suka banget sebenarnya yang bagian Munyong pengen banget ngikut ditraktir sama Sangte, yang pas Munyong tuh ngejar-ngejar Sangte banget, dan pada akhirnya Sangte, ayo Munyong, ayo kita pulang, kita pulang. Itu parah sih, kayak aku ngerasa seneng banget gitu, akhirnya mereka jadi keluarga, benar-benar mulai mereka jadi keluarga, itu aku suka. Terus mungkin kita simpulin yang aku dapat dari It's Okay Not to Be Okay tuh, aku ngerasa series ini tuh ngajarin kita kalau kita tuh nggak boleh ngejudge orang gitunya gitu. Aku tuh selalu kalau nonton ini tuh aku keinget quotes, everybody's fighting their own battle gitu, be kind. Jadi ya kamu sebisa mungkin ya berbuat baiklah sama orang, karena kamu nggak tahu the whole story gitu. Kamu bisa jadi orang itu kelihatan normal kayak Gangte dan Komunyong, tapi ternyata dia di dalamnya tuh nggak baik-baik saja gitu. Betul. Gitu. Kalau aku pesannya banyak ya, pasti teman-teman juga bisa nangkep itu sendiri, tapi relevansinya dengan di Indonesia gitu ya, dengan kita yang mana masih ada budaya menggunjing, lambe tura dan lain-lain itu kan. Coba teman-teman nonton berita siang aja, banyak tuh yang berita bunuh diri, pembunuhan keluarga dan lain-lain, dan menurut aku sih ini tuh dekat dengan kita ya, dan keluarnya juga sekarang-sekarang ini. Kalau keluar 10 tahun yang lalu juga pasti orang-orang nggak anget ya lagi isunya, isu mental health ini. Awareness ini kan mulai meningkat gitu. Itu sih kalau dari aku simpulannya. Oke, kalau dari kamu, skornya berapa nih? It's Okay Not to Be Okay. Skornya 8,8. Wah, tinggi ya. Untuk aku 7,8, beda satu. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba kalian komen di bawah, juga like dan juga subscribe. And see you guys in our next video. Bye-bye!